antusiasme anak-anak muda gitu, untuk masuk ke jejaring internasional itu dalam tanda kutip ya, itu belum banyak terekspos gitu. Ada semacam mental block lah ya, seolah-olah dia inferior, kemudian minder dan sebagainya. Terus dia sendiri gimana merasakan itu? Ini contohnya kembali lagi terkait dengan akses pasar contohnya gitu ya. Untuk produk-produk Indonesia. Bilanglah produk furniture dan kopi, udang dan pertanian contohnya gitu. Pasar di Amerika ada. Jejaring distribusi itu ada. Pengusaha importer pun ada. Nah sekarang produk di Indonesia itu juga ada. Nah kuncinya itu bagaimana kita bisa menghubungkan keduanya itu. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber yang dari jauh. Tapi beliau asal Bali dan berkarir di Kementerian Luar Negeri dan sekarang posisinya sebagai wakil duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Satu hal yang luar biasa, Sade Bimantara. Selamat sore. Selamat sore, selamat datang di Weekend Podcast. Weekend. Sangat positif ini. Nama podcastnya Weekend. Kita bisa. Dan hari ini saya juga ingin ngajak anak muda-muda Bali ya, khususnya para sahabat weekend untuk memberikan support ya. Ini anak muda yang dari sisi karir sangat luar biasa. Ya, Pak Sade, saya panggil Sade aja ya, Pak Sade ya. Sebenarnya namanya Ide Bagus Gede Bimantara, tapi panggilannya di kedutaan itu Sade ya. Gimana pengalaman kecilnya kemudian sampai pada karir hari ini gitu? Ya, saya lahir di Gianyar, 1973, kampung kecil di Banjar Tegas ya. Nah di sana ya saya dibesarkan oleh orang tua. Saya lahir di rumah. Oh, tidak di rumah sakit? Tidak di rumah sakit. Zaman itu mungkin ke rumah sakit hanya di Denpasar gitu Di Gianyar belum ada rumah sakit. Jadi bidan datang ke rumah, lahir di rumah saya. Saya besar di Bali begitu ya. Namun juga berkesempatan mengenyam pendidikan di Jakarta dan juga di luar negeri, termasuk di Selandia Baru terakhir saya kuliah di sana begitu. Sebelum kemudian masuk ke Kementerian Luar Negeri sekitar 20 tahun yang lalu, tahun 2002 gitu ya. 2002 ya? 2002 saya masuk. Sebelumnya itu SD, SMP, SMA, ya kuliahnya itu gimana? Nah itu saya di Indonesia sebagian, namun sebagian lagi saya di luar juga gitu. Nah kuliah saya mengambil ekonomi, money and finance dan juga communication. Nah ini seperti putranya Prof Wisnu ya juga. Nah kemudian saya masuk Kementerian Luar Negeri dan hingga sekarang sudah 20 tahun lebih begitu. Nah dalam perjalanan itu sampai ke kementerian itu ceritanya gimana? Sebenarnya ini agak kecelakaan juga. Agak kecelakaan juga sebenarnya. Ayah saya pun seorang diplomat begitu ya. Dan saya dari awal sebenarnya tidak ada rencana untuk bekerja sebagai seorang diplomat gitu. Bahkan sebelum masuk ke Kementerian Luar Negeri saya sudah bekerja di sektor swasta dan juga di universitas. Pernah jadi dosen di Victoria University of Wellington, asisten dosen administratif dan researcher di sana. Gitu. Di Wellington di Victoria University Wellington di Selandia Baru. Jadi saya sebenarnya sudah mau settle di sana gitu, sudah mau hidup aja di sana. Hampir beli rumah Prof Wisnu saya di sana gitu. Nah, namun saya kemudian bertemu dengan seorang mahasiswa
pasca sarjana dari Kementerian Luar Negeri yang mendapatkan beasiswa. Waktu itu belum LPDP ya, tapi beasiswa dari Selandia Baru yang sedang kuliah di Wellington. Namanya Rizal Wirakara, teman saya itu, sahabat. Dan kemudian kita ngobrol, saya cari tahu bagaimana sih kerja di Kementerian Luar Negeri. Dan saya merasa tertarik gitu, dan juga melihat ada tantangan, ada sesuatu hal yang bisa saya kontribusi. Nah ini dia kontribusi gitu. Tadi bicara mengenai anak muda. Saya kira penting ini kita mempunyai suatu drive, suatu passion gitu untuk memberikan kontribusi terbaik untuk komunitas kita, untuk daerah kita gitu ya, untuk Bali dan untuk Indonesia. Nah itu yang menjadi pendorong saya juga gitu ya. Artinya yang mendorong itu bukan berapa gajinya ya. Nah itu tetapi kontribusi. Itu dia. Kalau pendorongnya berapa gaji mungkin saya nggak masuk. Saya tetap aja di Selandia Baru, saya di swasta, dan gaji saya mungkin bisa lebih di sana gitu. Tapi itu saja saya kira tidak cukup untuk menjadi pendorong kita memberikan kontribusi ya. Karena itu adalah nilai yang tidak bisa kita ukur gitu ya, kontribusi itu. Seperti hari ini kita sharing gitu ya. Tadi Prof Wisnu juga bilang, hari ini kita sharing dengan sejumlah dekan dan rektor gitu di Universitas Warmadewa yang mengalami transformasi yang sangat-sangat masif dan signifikan dan sangat hebat ya, luar biasa. Karena saya mengenal Warmadewa juga bukan hanya hari ini saja ya. Iya benar. Tapi sudah lebih dari 10 tahun begitu ya. Dan dalam 10 tahun itu saya melihat transformasinya luar biasa ini di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan Prof Wisnu Murti. Jadi untuk itu juga kami mendukung dari Amerika. Atau karena ada lingkaran orang tua yang diplomat lalu menjadi tertarik ke situ? Nah itu juga ada faktor itunya, ada lingkaran dari orang tua gitu, bagaimana saya melihat kiprah dari orang tua itu memberikan kontribusi gitu ya. Apakah itu menarik investasi sebesar-besar ke Indonesia, meningkatkan perdagangan, atau memperbaiki hubungan politik, atau membangun hubungan politik yang lebih tinggi. Itu saya melihat satu hal yang real gitu ya, yang membawa manfaat kepada masyarakat di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan bisnis, ataupun membuka pintu-pintu lain gitu untuk masyarakat kita, untuk rakyat kita di Indonesia. Nah, pertama kali meniti karir di Kementerian Luar Negeri, itu saya mulai di tahun 2002 di direktorat yang namanya Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Nah ini saya teringat satu momen di mana kita mempersiapkan untuk KTT KAA Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika waktu itu ulang tahun ke-50 kalau nggak salah, itu di tahun 2005 di Bandung, Jakarta dan Bandung. Nah itu pertama kali saya berkecimpung secara real, secara konkret gitu dalam dunia diplomasi, Jadi bagaimana kita menggunakan instrumen diplomasi kita yang ada untuk memajukan kepentingan kita, kepentingan Indonesia gitu. Habis itu ke luar negeri kemana aja? Habis itu saya sebelum posting permanen saya sempat istilahnya magang gitu, program magang ke Austria, ke Wina. Ya. Nah, sebelum itu mendapatkan beasiswa singkat di Belanda. Setelah Belanda, Wina, kemudian posting pertama itu saya di Amerika Serikat, di Washington DC sekarang ini. Yang seperti sekarang posisi ini. Setelah Amerika Serikat saya di Australia, Canberra. Waktu itu Prof Wisnu juga sempat kontak dan sempat juga ke Australia. Dan setelah itu juga di Amerika Serikat sekarang, di Washington DC sebagai wakil duta besar. Wakil duta besar. Ini satu posisi yang luar biasa. Apalagi di Amerika ya. Suka dukanya kerja di diplomat itu apa sebenarnya? Saya kira banyak juga ya suka dukanya, tapi saya tuh nggak mau bicara duka nggak mau merasa saya berduka terus, bermasalah terus gitu ya. Karena kalau mikir itu nanti yang ada negatif terus. Ngeluh ya. Ngeluh. Jadi saya lebih baik suka dan positifnya. Dan duka itu memang ada, tapi bagaimana kita menggunakan dukanya itu untuk menjadi kekuatan, mengamplifikasi yang suka dan memperkuat diri kita sehingga dukanya ini makin lama makin sedikit, makin hilang gitu. Contohnya adalah
ya kita tinggal jauh dari orang tua, tinggal jauh dari teman-teman, dari sahabat begitu ya. Dan juga nomad, setiap 3 tahun pindah, setiap sekian tahun pindah. Kita tidak mempunyai suatu basis yang terus-menerus satu tempat. Kalau di sini kan di sampai pensiun terus gitu ya, sampai pensiun sampai besar gitu ya. Namun dengan demikian saya kira kita membuka suatu jejaring network yang luas. Luar biasa. Kita meraih pengetahuan yang luas. Ada berbagai kesempatan, opportunity yang kita bisa raih gitu ya. Kalau saja kita membuka mata, membuka telinga, dan selalu proaktif gitu ya. Dalam kita berteman, melakukan diskusi, dan membangun koneksi tersebut di berbagai bidang gitu ya. Saya melihat antusiasme anak-anak muda gitu, untuk masuk ke jejaring internasional itu dalam tanda kutip ya, itu belum banyak terekspos gitu. Ada semacam mental block lah ya, seolah-olah dia inferior, kemudian minder dan sebagainya. Terus dia sendiri gimana merasakan itu? Ini kata kuncinya itu mental block dan merasa inferior. Itu saya kira mentalitas yang sudah tidak zamannya lagi. Terutama di kalangan anak muda Indonesia sekarang yang sangat-sangat dinamis ya, sangat vibrant, sangat cerdas gitu, banyak anak muda Indonesia yang sangat cerdas di segala bidang, teknologi, startup, bisnis dan lain-lain. Jadi kita tidak lagi pada posisi di mana harus berpikiran bahwa kita inferior dari negara lain. Justru sebaliknya, kita ini sangat siap dan sangat kuat. Sangat kuat, benar. Dan bagaimana kita bisa mengambil peluang tersebut. Jadi mari kita semangat terus gitu ya. Mari kita raih peluang itu dan jangan pernah takut, malu gitu ya. Apalagi merasa inferior. Karena justru negara-negara lain melihat Indonesia itu mereka melihat Indonesia ini sudah jauh lebih baik dan jauh lebih maju gitu daripada Indonesia di masa lalu. Ya. Kita negara G20, kita negara dengan PDB yang melebihi dari $1 triliun gitu, dan nanti kita akan menjadi negara yang top 10 bahkan top 5 dunia gitu. Luar biasa sekali Pak. Oke. Nah kita sekarang perluas sedikit nih kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai duta besar yang sudah berkeliling kemana-mana, tentu sangat paham ya bagaimana sebenarnya posisi geopolitik Indonesia di tengah pusaran pertarungan dunia global ini. Wah ini agak keren. Ya, nah ini. Gimana Sade bisa memetakan ini? Nah ini iya, saya sebagai wakil dubes ya, belum duta besar. Nah ini saya ngeliat transformasi yang sangat signifikan, terutama dalam 10 tahun terakhir politik luar negeri Indonesia, di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno. Ya. Karena sekarang kita jauh lebih proaktif dengan berbagai inisiatif-inisiatif untuk meraih sasaran-sasaran polugri yang real, yang konkret. Nah, apa contohnya konkret ini? Investasi. Dengan Amerika Serikat contohnya. Tahun lalu bulan November. Itu kita dalam 1 tahun sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat di bulan November, kita kumpulkan itu deliverables, yang namanya deliverables. Secara konkret investasi-investasi apa dari Amerika Serikat yang direncanakan untuk Indonesia. Jadi di sektor petrokimia, di sektor electric vehicle, di sektor perhotelan, pendidikan dan lain-lain itu kita kumpulkan jumlahnya, Prof. 25,3 miliar dolar komitmen investasi yang dihasilkan hanya dalam waktu 1 tahun. 25 miliar dolar ini untuk investasi di berbagai bidang seperti saya sampaikan tadi itu akan memberikan apa kepada Indonesia?
lapangan pekerjaan. Ya. Bukan hanya lapangan pekerjaan biasa, tapi lapangan pekerjaan yang bermutu, berpenghasilan tinggi. Ya, ya. Di sektor petrokimia, di sektor electric vehicle, kendaraan elektrik, di sektor hospitality, manufacturing dan lain-lain. Termasuk juga untuk Bali, Prof. Wisnu. Ya kan? Selain itu akan mendatangkan apa? Peluang-peluang bisnis dan peluang-peluang ekonomi lainnya. Contohnya ekspor kita, ekspor udang, ekspor komoditas karet, kopi, ekspor elektronik, spare part, aeronautical dan lain-lain contohnya terus meningkat ke Amerika Serikat. Yang artinya ini akan menciptakan lapangan kerja ya kan. Dan akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan Indonesia. Jadi impact faktornya itu ya. Jadi Pulau-Gri yang dijalankan oleh Ibu Menlu dalam 10 tahun terakhir ini sangat impactful. Sangat real. Nah, itu yang saya lihat. Dan peran geopolitik kita Indonesia sekarang disegani. Saya mengutip suatu studi dari Lowy Institute Power Index yang tahun 2023 menyatakan bahwa diplomasi Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan sekarang menjadi pemain global yang sangat penting dengan ranking diplomasi kita yang terus meningkat. Itu kata Lowy, bukan kata-kata saya. Jadi ini suatu vote of confidence terhadap kepemimpinan dan leadership Menteri Luar Negeri dan juga Presiden Indonesia tentunya. Jadi ya begitulah posisi Indonesia kan. Nah, terhadap peluang-peluang tadi, dia hanya akan menjadi peluang kalau kita nggak ambil. Dan untuk mengambilnya kan perlu kesiapan sumber daya yang dibutuhkan gitu. Apa yang perlu dipersiapkan untuk mengambil peluang itu? Nah ini dia, betul sekali itu, peluang hanya peluang kalau kita tidak tindak lanjuti dengan rencana yang konkret gitu ya, untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran atau wacana menjadi sesuatu yang konkret, netes kalau kata menteri saya itu, netes. Jadi jangan cuma bicara mengenai MOU saja, bicara mengenai hal yang abstrak saja, tapi apa nih menghasilkannya gitu. Jadi kita mulai dari A sampai Z semua kita kawal, Pak. Kita kawal. Contohnya kembali lagi terkait dengan akses pasar contohnya gitu ya. Untuk produk-produk Indonesia. Bilanglah produk furniture dan kopi, udang dan pertanian contohnya gitu. Pasar di Amerika ada. Jejaring distribusi itu ada. Pengusaha importer pun ada. Nah sekarang produk di Indonesia itu juga ada. Nah kuncinya itu bagaimana kita bisa menghubungkan keduanya itu. Kunci yang lainnya itu bagaimana standar dari produk-produk yang dihasilkan kita itu memenuhi standar yang diminta oleh Amerika Serikat. Nah inilah peran dari agensi, peran dari perwakilan kita gitu menjadi kunci dari kedutaan besar maupun konsulat jenderal maupun perwakilan-perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi maupun lainnya yang ada di Amerika Serikat sebagai contoh. Mereka membukakan pintu, memperkenalkan dengan importer dan distributor di Amerika Serikat. Kemudian produk furniture yang dibuat itu bisa diekspor ke Amerika Serikat. Produk kopi, produk udang, spare part elektronik dan juga pesawat terbang bisa kemudian dijual dan ada produknya di Amerika Serikat. Saya pergi ke toko di Amerika Serikat melihat kaos atau kemeja, saya lihat made in Indonesia. Saya lihat barang elektronik made in Indonesia. Bangga sekali juga. Diciptakan oleh tangan-tangan terampil dan tangan-tangan cerdas dari tentu Indonesia. Ini kan itu yang keluar ya, yang ke Amerika. Kemudian yang dari Amerika pasti akan datang juga ke kita. Betul. Dan sesampainya di kita pasti membutuhkan sumber daya manusia yang bisa bersaing. SDM macam apa yang harus dipersiapkan gitu? Nah ini bagus sekali, ini saya kira SDM yang perlu dipersiapkan sehingga kita bisa punya daya saing yang tinggi gitu ya. Kita kan tidak saja mengambil kerjaan-kerjaan level
ke bawah gitu lah ya. Betul. Betul. Nah ini prioritas kita ya. Prioritas kita dalam 5 tahun terakhir ya, human capital. Ya, human capitalnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan human capital kita sehingga kita bisa menciptakan dan meraih lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Alias dia kasih gajinya lebih gede gitu loh. Kasih gajinya lebih gede kan. SDM seperti apa? SDM yang menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi terbaru. Bukan saja ilmu dan teknologi yang masa lalu atau masa ini, tapi yang akan dipakai nanti 50 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Apa itu? Contohnya dalam bidang artificial intelligence, dalam bidang komputer, dalam bidang kreatif contohnya, dalam bidang hospitality gitu ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu? Ya, ke perguruan tinggi, universitas atau vokasi seperti Warmadewa, terutama Warmadewa. Karena ini saya mendengar gitu dan saya juga membaca ya, bukan hanya dari Warmadewa tapi dari review-review internasional gitu loh, bahwa ada peningkatan yang tajam dari kualitas yang dihasilkan oleh Warmadewa. Pembelajaran, ya kan, kemudian juga research maupun hal lainnya. Nah, dimulai tadi pertanyaannya bagaimana SDM menciptakan SDM yang bisa siap untuk masa depan, dimulai dengan memilih universitas yang terbaik saya kira, dan di Bali tidak ada yang lebih baik dari Warmadewa saya kira dalam bidang-bidang yang tadi kita sampaikan itu. Artinya perguruan tinggi punya tanggung jawab dong ya untuk menciptakan itu dan bisa membaca tren pasar gitu. Betul. Tren pasar yang dibutuhkan gitu. Iya. Karena justru si perguruan tinggi inilah yang mempunyai mata dan telinga untuk melihat tren-tren itu dan peluang pasar seperti apa, dan kemudian beradaptasi secara proaktif mempersiapkan kurikulum atau modul-modul yang diperlukan itu sehingga relevan ketika si pelajar ini dia selesai sekolah, kuliah atau apapun di sini dia sudah siap pakai untuk bekerja ataupun untuk berusaha menciptakan lapangan kerja yang baru. Termasuk penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa. Nah ini penting juga. Inggris, Chinese tentu, bahasa Jepang, Perancis, Spanyol gitu. Itu bahasa dunia ya. Bahasa dunia. Ya. Yang Warmadewa menjadi center of excellence dalam linguistik gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sedikit nyinggung tentang peran Indonesia dalam geopolitik dunia. Seberapa penting sih posisi Indonesia sehingga dalam banyak hal saya membaca Indonesia itu menjadi incaran dunia lah dalam konteks geopolitik itu. Saya lihat sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena saya lihat, saya observasi gitu dalam berbagai pertemuan-pertemuan internasional ya, pada semua tataran level, mulai dari presiden, menteri hingga senior official, mereka selalu melirik dan bertanya kepada Indonesia mengenai posisinya, pandangannya, pemikirannya mengenai berbagai isu. Dan ketika Indonesia berbicara, negara-negara lain itu mendengarkan. Presiden berbicara, didengarkan oleh Presiden Biden dari Amerika Serikat, Xi Jinping dari RT contohnya, dan dari Australia maupun dari negara-negara lain. Mengenai apa? Mengenai berbagai topik. Mengenai climate change, perubahan iklim, mengenai buruh, dan yang paling hangat tentu mengenai Palestina dan Gaza, kemerdekaan Palestina dan Gaza, dan juga bagaimana komunitas internasional bisa menghentikan agresi militer yang dilakukan oleh Israel tersebut. Dan ini saya melihat sangat proaktif peran yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Bu Retno, contohnya shuttle diplomasi beliau ke PBB dan juga ke negara-negara kunci P5 ya, RRT, Rusia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
untuk meyakinkan bahwa kebijakan yang sekarang diambil oleh Amerika Serikat, contohnya dalam memberikan dukungan yang unconditional begitu ya kepada Israel, walaupun Israel melakukan penyerangan dan bisa dikategorikan sebagai genosida terhadap rakyat Palestina yang sudah membunuh lebih dari 20.000 rakyat yang tidak berdosa di Palestina itu, tanpa tindakan yang berarti dari Amerika Serikat begitu untuk menghentikan agresi militer Israel tersebut gitu. Nah, jadi peran Indonesia di sini sangat kunci gitu ya. Dan terutama yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri di PBB maupun secara bilateral begitu untuk memastikan bahwa kepentingan Palestina itu terjaga dan kemerdekaan Palestina dapat diraih begitu ya. Yeah. Nah, berarti suara kita didengar. Betul, suara kita sangat didengar. Suara kita sangat didengar ya. Nah, khusus mengenai Israel, bagaimana posisi Indonesia? Kita sudah sangat tegas dan sangat keras menyampaikan posisi kita, yaitu agresi militer tersebut harus dihentikan. Ceasefire harus dilakukan sekarang juga. Humanitarian access, bantuan humaniter, bantuan kemanusiaan harus difasilitasi dan ditingkatkan. Dan juga bantuan kepada UN RWA harus dihidupkan kembali. Kemarin pasca putusan ICJ terkait dengan tuntutan Afrika Selatan terhadap Israel mengenai genosida yang mereka lakukan itu, kan sudah ada putusannya itu dari ICJ yang memenangkan putusan dari yang memenangkan tuntutan dari Afrika Selatan. Artinya Israel harus mentaati putusan tersebut. Ya kan? Dan Indonesia memainkan peran yang sentral dalam hal itu. Walaupun kita bukan parti dari konvensi mengenai genosida, namun kita secara sangat aktif gitu memberikan masukan dan dukungan kepada Afrika Selatan dan juga dalam ICJ gitu ya. Sehingga bisa menang gitu ya tuntutan tersebut, dan ini bisa memberikan dukungan yang sangat berarti kepada rakyat Palestina begitu ya. Kalau pada masa lalu kita mengenal istilah blok ya. Ada blok barat, blok timur, ada non-blok. Gimana relevansi blok-blok itu terhadap geopolitik dunia saat ini dan ke depan? Dan Indonesia kalau dulu perannya di non-blok kan luar biasa. Ya. Bahkan menjadi salah satu inisiator kan. Betul. Nah, ke depan blok ini kayaknya sudah mulai kabur. Lalu gimana memposisikan Indonesia dalam percaturan itu? Iya. Di akhir tahun 40-an, 50-an, 60, 70 hingga 80 bahkan. Itu konsep dari blok sangat relevan ketika itu. Kemudian kita mengalami masa di mana relevansi itu agak menurun. Mungkin mulai dari tahun 90, 2000-an. Nah, namun sekarang dengan adanya kompetisi begitu antara RRT dengan Amerika Serikat, ini semakin menjadi kembali relevan begitu ya. Kembali relevan gitu ya. Konsep non-aligned tersebut gitu ya, non-aligned tersebut ya. Tentu Indonesia mempunyai prinsip-prinsip ya. Prinsip bebas aktif dan lain-lain. Namun yang penting juga kita memiliki prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan dalam perekonomian kita, contohnya kan, dan juga kita bebas dalam membina hubungan internasional dengan negara apapun. Dan juga kita mempunyai kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis dan lain-lain. Jadi saya kira kedepannya memang akan lebih relevan gitu non-aligned atau non-blok ini, namun kita harus juga realistis ketika kita harus memajukan kepentingan ekonomi. Kita bisa berteman dengan RRT dan Amerika Serikat gitu ya. Ketika kita ingin memajukan kepentingan pertahanan, kita juga bisa melakukan pertemanan dengan lebih luas lagi begitu ya. Jadi
ini suatu hal yang apa merupakan kedaulatan Indonesia gitu. Ya. Kalau di negara ASEAN itu sendiri gimana? Nah, di negara ASEAN, Indonesia dipandang sebagai natural leader gitu ya, sebagai pemimpin yang natural dari ASEAN. Ya karena ukuran kita gitu ya, karena peran kita gitu ya selama dari mulai tahun 67 gitu. Jadi kita melakukan banyak sekali inisiatif di ASEAN yang kemudian membawa manfaat yang sangat besar tidak hanya bagi kawasan Asia Tenggara, namun juga bagi kawasan Asia Timur Pasifik, Indo-Pasifik maupun global. Tahun lalu kita menjadi ketua ASEAN dan itu menghasilkan banyak sekali hal-hal yang konkret dan juga membawa manfaat bagi rakyat Indonesia gitu ya. Kelihatannya memang abstrak dan normatif gitu, tapi ketika kita ngelihat lebih detail itu banyak hal yang real, banyak hal yang konkret. Dalam hal investasi, dalam hal perdagangan, dalam hal pendidikan, dalam hal sosial budaya dan lain-lain. Banyak sekali. Di kedutaan sendiri itu yang diurusin apa aja? Oke, iya. Nah itu kita memajukan kepentingan kita. Iya. Pertama perlindungan warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut atau yang transit atau apa gitu ya. Karena kan ada saja gitu permasalahan-permasalahan ya. Mulai dari permasalahan ringan seperti kehilangan paspor, ya, sampai permasalahan yang berat, pidana atau ada kematian, pembunuhan dan lain-lain itu juga kita bantu. Atau yang terkait dengan Bali contohnya, kasus-kasus penipuan, di mana pekerja-pekerja di Bali dalam sektor pariwisata dijanjikan suatu pekerjaan di resort atau hotel di luar negeri, ya kan? Ternyata agennya ini palsu, bermasalah atau PHP atau apa. Ditariklah uang 100 juta untuk biaya pengiriman. Padahal biaya pengiriman itu paling 10-15 juta, cuma tiket dan visa doang. Sampai di Amerika Serikat ternyata pekerjaannya tidak ada. Kemudian datanglah ke perwakilan kita, kita carikan solusinya gitu untuk bagaimana mereka bisa bekerja ataupun kembali ke Indonesia dan lain-lain begitu. Jadi itu bagian yang diurus juga. Bagian yang kita urusin juga gitu. Jadi banyak hal dan juga hal yang lebih mungkin lebih mendalam lagi seperti bagaimana kita memajukan bisnis ataupun perusahaan perusahaan Indonesia go global. BUMN Indonesia go global, swasta Indonesia go global. Gitu. Jadi contohnya dalam beberapa hari terakhir kami melakukan pertemuan Indonesia Go Global lah, BUMN Go Global gitu dengan sejumlah BUMN di Indonesia. Bagaimana presensi perdagangan, investasi dan lain-lainnya bisa meningkat, termasuk ke Indonesia, ke Amerika Serikat maupun ke negara-negara lain. Semua itu untuk membawa lebih banyak lagi devisa ke Indonesia. Membawa lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang tadi berkualitas pada Indonesia. Oke, di samping itu di bawahnya kedutaan ini kan ada atase, apa namanya? Atase. Ya, ada atase teknis, ada fungsi-fungsinya juga atase gitu. Budaya, ekonomi ya. Banyak gitu ya. Betul. Jadi ada atase pertahanan, atase teknisnya ya, atase pertahanan, perdagangan, perhubungan, pertanian, pendidikan, polisi, dan juga yang lain-lain. Kemudian kita ada fungsi juga, fungsi ekonomi, fungsi pesosbud, penerangan sosial budaya, fungsi politik dan protokol konsuler. Gitu. Dan itu ada di semua kedutaan atau beda-beda? Beda-beda. Di kedutaan yang besar seperti Amerika Serikat, atase teknis komplit. Jadi di kementerian teknis dan lembaga teknis mereka berpayung dan menitipkan atase teknisnya di kedutaan gitu ya. Karena ini kedutaan besar Republik Indonesia. Jadi bukan kedutaan besar Kementerian Luar Negeri atau bukan kedutaan besar Kementerian Perdagangan, tapi Republik Indonesia. Jadi itu yang paling lengkap kayaknya di Amerika ya. Salah satu yang paling lengkap Amerika, yang lainnya di Jepang lengkap, RRT lengkap, London gitu, Belanda. Berarti negara-negara besar. Negara kunci gitu itu biasanya lengkap, cukup besar.
dalam satu kedutaan kira-kira berapa karyawannya? Home staff yaitu karyawan yang dari Indonesia gitu, yang diplomatik ataupun dari lembaga dan kementerian teknis itu sekitar 25 orang. Kemudian ada yang namanya pegawai setempat, itu sekitar 45 orang lah. Oh, artinya dari negara mereka? Ya local hire lah, tapi pada prakteknya kita juga banyak rekrut dari Indonesia juga. Karena ya seperti itu, anak-anak muda yang pintar-pintar, yang cerdas, yang bagus-bagus. Nah itu kita rekrut untuk bekerja di bidang ekonomi, politik, perdagangan dan lain-lain. Statusnya kontrak atau karyawan? Kontrak ya? Kontrak 2 tahun bisa sampai 5 tahun gitu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini kan peluang untuk anak-anak muda nih. Ya. Jadi untuk membuka cakrawala mereka untuk kerja ke luar negeri kan ada peluang juga melalui kedutaan. Kira-kira memungkinkan enggak mereka untuk bisa masuk? Atau kalau memungkinkan apa formasi yang kira-kira terbuka untuk anak-anak muda? Nah, peluang pekerjaan itu saya kira banyak, masuk di luar negeri dan di Amerika Serikat gitu ya. Kalau di perwakilan di kedutaan atau di konsulat jenderal mungkin peluangnya tidak sebegitu banyak karena rekrutmennya memang setiap tahun ada. Nanti bisa dicek di situs Kementerian Luar Negeri ya. www.kemlu.go.id. Nah di situ ada loker lah ya, peluang-peluang pekerjaan seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi cukup kompetitif gitu ya. Bisa dilihat di sana untuk pegawai setempat maupun untuk CPNS kalau misalnya nanti ada bukaan gitu. Namun yang lebih penting lagi adalah peluang pekerjaan di sektor swasta Amerika Serikat. Itu terbuka ya? Itu terbuka gitu. Jadi dilihat mungkin loker-loker gitu ya dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat seperti Amazon, Google maupun perusahaan-perusahaan teknologi ataupun perusahaan lain di Amerika Serikat dan di seluruh negara. Saya kira banyak peluang yang bisa kita lihat. Tapi yang penting kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Masalahnya kan itu. Sehingga mereka mulai sekarang harus mempersiapkan diri. Betul. Untuk go global itu kan tidak cukup diomongin. Iya. Tapi go global itu harus dipersiapkan kan. Iya, nah ini. Nggak bisa cuma ngomong-ngomong doang, mimpi tiba-tiba tidur udah bisa gitu ya. Kita harus menyiapkan persiapan diri, belajar dengan sungguh-sungguh. Cari teman sebanyak-banyaknya, aktif berorganisasi, berinisiatif, membangun bisnis atau apapun gitu ya. Semua itu membantu, mendukung. Apa yang ingin disampaikan Gusti untuk anak-anak muda kita? Ini weekend ini kebanyakan followersnya adalah anak-anak muda. Gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu kita dari SD, SMP, SMA, universitas yang formalnya. Tapi setelah itu jangan pernah kita berhenti belajar karena pengetahuan itu bisa kita raih dimanapun kita berada. Di lingkungan pekerjaan pun kita bisa banyak belajar. Dan kalau kita terus mempunyai mentalitas seperti itu, membaca buku, menghadiri seminar, datang ke universitas, berbicara dengan profesor, tanpa bayaran loh ini, tanpa kita membayar bahkan gitu ya. Saya mengambil kisahnya yang namanya seorang industrialis Amerika Serikat bernama Rockefeller. Rockefeller dia tidak mempunyai uang untuk kuliah. Tapi kemudian dia pergi ke University of Southern California kalau nggak salah, USC, saya lupa namanya apa. Bukan Rockefeller, James Cameron. Ingat film Titanic? Nah ini dia yang jadi sutradaranya. Film Avatar dia yang jadi sutradaranya. Dia ingin belajar ilmu perfilman, tapi tidak mempunyai uang untuk belajar ilmu perfilman. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke perpustakaan USC di California. Dia ambil itu, ada thesis dan disertasi 300 lembar mengenai
topik-topik yang dia ingin pelajari. Dia fotokopi itu Pak, 300 lembar itu. Dia bawa pulang, dia baca, dia pelajarin. Itu dia lakukan setiap minggu selama 6 bulan. Di akhir 6 bulan itu, dengan dia belajar secara mandiri, itu sudah sama seperti dia belajar selama 2-3 tahun. Ya kan? Nah artinya apa itu anak muda? Untuk kita, untuk anak-anak muda ya maksudnya. Jangan pernah kita berhenti belajar, bahkan di tempat pekerjaan ataupun ketika kita sedang menunggu pekerjaan itu banyak hal yang kita bisa pelajarin sendiri begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita belajar di dalam suatu lingkungan yang formal seperti universitas, seperti di Warma Dewa, akan lebih baik lagi gitu. Dikombinasikan kedua itu akan lebih baik lagi, lebih jadi dahsyat, akan ya. lebih dahsyat lagi. Jadi itu jangan pernah berhenti belajar. Nomor 1, nomor 2, jangan pernah berhenti kita mencari peluang secara aktif gitu, dan menerjemahkan peluang itu menjadi sesuatu hal yang konkret, yang real. Jangan hanya wacana, jangan hanya proposal, tapi bagaimana itu menjadi hal yang konkret. Dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal organisasi, yayasan, ataupun hal lainnya. Itu mungkin 2 hal yang ingin saya sampaikan. Dan 3, jangan lupa berteman seluas-luasnya dan membangun jejaring seluas-luasnya. Iya. Karena kita tidak pernah tahu peluang pengetahuan akan datang dari mana saja. Oke, membuka diri. Betul. Oke, terima kasih. Sama-sama Prof. Wisnu. Ya, sudah hadir dan menginspirasi kita. Sahabat Weekend, demikian bincang santai saya dengan Sade Bimantara, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Beliau masih muda dan yang terpenting jangan berhenti belajar dan jangan lupa belajar. Dan ilmu itu bisa datang dari mana saja, baik dari pengetahuan formal, non formal, atau kita membangun jejaring seluas-luasnya. Itu adalah politik diplomasi ya, yang harus kita bangun dan kita kembangkan ke depan. Terima kasih, bye-bye.